So, puji Tuhan pada hari yang indah ini kita dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita akan memulai rangkaian ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan mengatakan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Pengakuan iman kita selesai. Kita masih tetap berdiri dan kita akan mengangkat satu pujian lebih dari kemenangan. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang sempurna bagi kami. 1 minggu lamanya kami telah melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan buat kami. Dan pagi hari ini kami boleh kembali untuk menyembah Tuhan. Kami mohon urapan dan kuasa Tuhan mengurapi kami, agar kami sungguh-sungguh dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran.
hamba-hambamu yang kau pakai pagi hari ini dalam pelayanan ini, urapi dengan kuasa-Mu yang besar itu Bapa, agar kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian juga umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, baik di dalam gereja ini maupun dari rumah atau dari mana saja dan saat kapan saja. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi dan membuat mereka diberkati, dipulihkan, disegarkan, agar sungguh-sungguh dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua fasilitas yang kami pakai Tuhan mengurapinya, semuanya boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Allah dalam ibadah ini. Hamba memberkati engkau di dalam ibadah ini, serta mentabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian. Berfirmanlah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Kami siap belajar dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Berbicaralah kepada kami Bapa. Kami sungguh siap belajar firman. Segala bentuk gangguan yang coba mengganggu kami dalam pemberitaan ini, dari dalam maupun dari luar, kami tolak dalam nama Yesus. Memberkati semua fasilitas yang kami pakai, alat-alat ini semuanya dapat menunjang pelayanan. Seluruh umat Tuhan yang mendengar, Tuhan membuka hati dan pikiran agar mereka boleh mengerti firman ini, dan hamba yang akan menyampaikannya Tuhan mengurapi
Hamba hina, terbatas adanya. Pakailah hamba menjadi alat di tangan-Mu. Roh-Mu yang berbicara dan nampak. Kau sembunyikanlah hamba-Mu ini Bapa. Otoritas firman itu yang berdaulat atas umat-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Salam. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kembali kita boleh hadir untuk menikmati janji-janji Tuhan dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita masih membaca firman Tuhan yang minggu lalu, sebagaimana saya telah sampaikan bahwa pemberitaan firman kita akan berbicara secara berseri karena kebenaran-kebenaran ini panjang yang perlu kita perhatikan dan pahami bersama-sama. Kita membuka di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Dua ayat ini saya mengulangi pembacaan firman ini kepada kita pagi hari ini. Kita membuka Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh berbahagia kita pagi hari ini kan kita masih punya waktu. Maka tuntas satu bagian ini kita akan belajar pagi hari ini. Temanya yaitu keselamatan. Menemukan pengharapan di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada keselamatan. Itu soalnya ada pengharapan. Di dalam keselamatan ini kita telah berbicara tentang definisi dan alasan kita membutuhkan keselamatan. Dan tema ini kembali kita belajar lagi, yaitu tentang keselamatan, yaitu konsep keselamatan atau soteria dalam kekristenan itu. Minggu lalu kita telah berbicara tentang apa konsep keselamatan yang dipahami oleh orang percaya, yaitu kekristenan kita. Yang pertama tadi keselamatan dari penyakit. Kita ini diselamatkan dari penyakit. Keselamatan yang Allah berikan bukan hanya keselamatan masuk surga saja, tetapi Dia memberikan keselamatan terkandung di dalamnya selamat dari penyakit, selamat dari bahaya, selamat dari pencemaran kehidupan. Dan hari ini kita akan belajar kelanjutannya yang keempat. Sebagaimana saya janji pada minggu lalu, kita akan belajar pada hari ini, yaitu yang keempat. Apa konsep keselamatan atau soteria Kristiani yang dipahami oleh kekristenan yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Yang keempat, keselamatan dari keadaan hilang. Sekali lagi, keselamatan dari keadaan hilang. Kita bisa melihat itu di dalam Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-11. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Artinya saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia yang terhilang, menyelamatkan kita dari keterhilangan kita. Memang Tuhan Yesus telah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perlu kita pahami apa yang dimaksudkan dengan yang terhilang itu, saudara. Yang terhilang itu adalah orang yang belum selamat, adalah seseorang yang berjalan pada jalan yang salah, yaitu jalan yang menuju kepada kebinasaan. Itu terhilang, berada di jalan yang salah. Contoh, kalau kita pernah masuk hutan dan kita salah jalan, kita itu disebut terhilang, hilang.
maka kita yang hilang itu tidak bisa mencari. Orang yang tidak sesatlah yang mencari. Itulah keberadaan kita manusia ini yang tersesat dari jalan, yaitu pengertian yang terhilang itu adalah seseorang yang berjalan pada jalan yang salah, jalan yang menuju kepada kebinasaan. Manusia sekarang sedang berada di jalan yang salah, saudara. Sedang menuju kepada kebinasaan. Walaupun dia punya pengetahuan yang luar biasa, lulusan luar biasa S1, S2 sampai S3, tetapi kalau dia tidak percaya Yesus, dia sedang terhilang, saudara. Karena dia berada di jalan yang salah. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya hanya Yesus jalan yang benar menuju kepada Bapa. Di luar Yesus engkau sedang terhilang. Hari ini saya tidak memvonis saudara sekalian, tetapi saya mengingatkan kita. Renungkan pribadi kita baik-baik hari ini. Apakah engkau sedang berada di jalan yang benar? Jalan yang benar itu, percaya Yesus itu Tuhan. Terima dia jadi juru selamatmu secara pribadi. Yakin dan terima itu dengan iman, saudara. Engkau sedang berada di jalan yang benar. Dan setelah itu engkau tunjukkan kesetiaan, ketaatanmu. Tunjukkan kasihmu. Engkau sedang berada di dalam jalan yang benar. Hari ini koreksi diri kita masing-masing. Karena orang yang selamat adalah orang yang telah ditempatkan pada jalan yang benar. Yesus telah menempatkan kita di jalan yang benar, yaitu di dalam dirinya sendiri, saudara. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, terima Yesus jadi juru selamat kita, tunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Engkau tidak rugi, karena engkau sedang berada di jalan yang benar. Kemudian yang kelima, yaitu konsep keselamatan atau soteria Kristiani yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini. Yang kelima yaitu keselamatan dari dosa. Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Matius pasal 1 ayat yang ke-21, saudara, berbunyi demikian. Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, konsep keselamatan yang dipahami oleh orang percaya di dalam Yesus Kristus itu adalah, di dalam keselamatan itu terkandung keselamatan dari dosa. Umat manusia adalah seperti budak-budak yang terikat pada seorang tuan. Sekali lagi, umat manusia adalah seperti budak yang terikat pada seorang tuan. Dari manakah mereka dapat menyelamatkan diri? Tidak mungkin mereka bisa menyelamatkan diri. Melepaskan diri dari tuan itu tidak mungkin. Demikianlah manusia sedang diperbudak oleh dosa, saudara. Kehidupan manusia di luar Yesus sedang diperbudak oleh dosa. Sejak jatuh ke dalam dosa, sejak di Taman Eden, manusia jadi budak dosa itu, saudara. Nah, keselamatan Kristiani adalah membebaskan mereka dari perbudakan itu. Konsep keselamatan di dalam Yesus Kristus yang diajarkan dalam kekristenan adalah, di dalam Alkitab, Yesus menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Sesungguhnya, saudara, setiap manusia, tidak ada yang tidak berdosa. Tidak ada yang bisa membebaskan dirinya dari dosa itu, saudara. Karena kita ini adalah sudah diperhambakan oleh dosa itu sendiri. Tetapi Yesus Kristus membebaskan kita dari dosa itu dengan cara
Dia menjadi manusia. Kemudian dia dijadikan berdosa. Padahal dia tidak berdosa. Dia adalah Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna. Sempurna melakukan hukum Taurat. Sempurna dalam segala sesuatu. Dia dijadikan berdosa karena kita. Kesempurnaan Yesus itulah yang ditimpakan kepada kita, dan kehancuran dosa kita ini yang ditimpakan kepada Yesus. Itu sebabnya dia dihukum di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebesar apapun dosamu hari ini, mungkin di hadapan manusia tidak ada hal yang dapat meringankan hidupmu lagi, karena engkau sedang berdosa, melakukan kesalahan. Tetapi di dalam Yesus ada jaminan bagimu. Datanglah kepada Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengampuni kita. Walaupun dosa kita merah, Dia bisa mengubah itu menjadi putih. Dia mengampuni dengan kelimpahannya, saudara. Itu keselamatan dosa yang. Jadi status kita di dalam Yesus Kristus adalah orang benar yang tidak berdosa. Keselamatan ini sungguh luar biasa. Keselamatan Kristianilah yang membebaskan mereka yang berdosa itu di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, hari ini itu sebabnya ada jaminan di dalam Yesus. Saya mau katakan, karena di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan dari dosa itu. Yang keenam, yang terakhir, konsep keselamatan, yaitu soteria di dalam iman Kristen yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Keselamatan dari murka Allah. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Saya baca ayat yang ke-9 Roma pasal 5. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Keselamatan dari murka Allah, saudara. Di dalam keselamatan yang diimani kekristenan itu terkandung juga di dalamnya keselamatan dari murka Allah. Kita akan ada kesempatan yang luas akan berbicara tentang hal ini. Tetapi dalam bagian ini saya fokus menyatakan bahwa dalam dunia ini ada hukum moral yang tidak dapat ditawarkan. Sekali lagi, di dalam dunia ini ada hukum moral yang tidak dapat ditawarkan. Yang benar-benar, yang salah-salah. Dan dalam iman Kristen ada unsur pengadilan yang tidak dapat dielakkan. Sekali lagi, di dalam iman Kristen ada unsur pengadilan yang tidak dapat dielakkan. Harus diadili. Upah dosa ialah maut. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tanpa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak akan diselamatkan. Karena tidak lain, manusia itu tidak ada lain selain daripada orang yang dihukum. Semua manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia itu tidak ada yang tidak berdosa. Upah dosa ialah maut. Wow, Allah murka. Siapa yang bisa memadamkan murka Allah? Siapa yang bisa membayar Allah supaya dia surut murkanya itu? Tidak ada. Allah model apa yang bisa ditenteramkan oleh manusia? Adakah manusia itu lebih berkuasa dari Allah? Adakah Allah tentram jikalau kita berbuat amal, berbuat baik? Tidak, saudara. Kalau Allah murka terhadap kita. Tetapi bagaimana caranya? Yesus Kristus
yang adalah Allah itu sendiri, yang firman itu sendiri. Firman itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri yang membayar Allah. Artinya Allah membayar Allah, Allah memadamkan murka Allah, Allah menenteramkan hati Allah. Karena Allah menjelma jadi manusia. Manusia itu harus dihukum. Dengan Allah itu menjelma jadi manusia, kasih Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Karena kasih Allah lah Dia rela menjadi manusia. Di dalam Yesus Kristus, di dalam firman yang jadi manusia, yang adalah manusia sejati itu, keadilan Allah ditegakkan di situ. Manusia harus dihukum. Upah dosa ialah maut. Keadilan Allah harus ditegakkan. Satu manusia berdosa, semua tercemar. Satu manusia tidak berdosa dan harus dihukum, dibebaskan yang percaya kepadanya. Artinya keadilan Allah ditegakkan. Yesus Kristus yang Allah itu, yang juga manusia itu, di dalam daging itu, Dia dihukum mati. Sehingga kesempurnaannya itulah yang ditimpakan kepada kita. Keterburukan hidup kita inilah yang ditanggungnya di atas kayu salib itu. Itu yang disebut anugerah. Keselamatan itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, bukan perjuanganmu, tetapi anugerah Tuhan. Disitulah letak perbedaan iman Kristen dengan kepercayaan yang lain. Di dalam kepercayaan yang lain, bahwa manusia harus berbuat baik, amal sebanyak-banyak. Pertanyaannya, harus sebaik apa kita? Standar Allah itu sempurna, dan tidak mungkin kita bisa memenuhi standar Allah yang sempurna itu. Artinya tidak mungkinlah kita bisa menyelamatkan diri. Tidak bisa kita menyogok Allah. Allah lah yang menenteramkan diri Allah, Allah lah yang membayar Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Inilah keselamatan dan jaminan pengharapan yang sungguh ada di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi kita terkandung di dalam keselamatan itu. Keselamatan dari penyakit itu sebabnya kita Gereja Kemah Injil Indonesia, Yesus itu adalah penyembuh kita. Keselamatan dari bahaya, dan semua manusia ini dalam keadaan bahaya, Yesus juga menyelamatkan kita dari bahaya. Sekalipun Yesus ada bersama dengan kita, bukan berarti kita terbebas dari bahaya. Sama dengan murid, Yesus bersama dengan mereka di perahu, bahaya tetap datang mengancam. Tetapi ingat, Yesus bersama dengan mereka di perahu, bahaya itu tidak bisa mengancam mereka. Demikian juga hidup kita. Sekalipun bahaya menantang kita, apalagi hari ini corona, kalau Yesus ada di dalam hati kita, itu tidak akan membahayakan kita. Di dalam keselamatan itu, keselamatan dari pencemaran kehidupan. Setiap hari kita ini tercemar, tetapi Yesus juga membebaskan kita dari pencemaran. Keselamatan dari dosa setiap hari, dan semua manusia berdosa. Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Keselamatan dari murka Allah. Allah murka karena dosa manusia, tetapi Allah menyelamatkan kita di dalam murka Allah itu sendiri lewat pribadi Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia adalah sungguh Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh keadilan, Allah yang mendamaikan, Allah yang mendamaikan manusia dengan Allah, Allah yang mendamaikan manusia dengan sesama manusia. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Minggu depan kita akan lanjut kepada pembahasan firman, yaitu tentang konsep mengenai iman. Yang ini sudah kita selesaikan konsep keselamatan, dan minggu depan kita akan berbicara tentang konsep mengenai iman.
Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kami boleh belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman ini, biarlah sungguh-sungguh termeterai dalam hati umat-Mu. Dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman ini, baik di dalam gereja saat ini maupun di rumah maupun di mana saja dan kapan saja mereka mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati dan ini termeterai ke dalam hati umat Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, hamba memeteraikan firman ini serta berkat Tuhan atas umat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Saya kembalikan kepada yang memimpin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Kiranya dapat menjadi pedoman kehidupan kita masing-masing, dan kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan sekaligus menuntut rangkaian ibadah kita. Kita angkat satu kemenangan iman NKI 177. Dan doa penutup pada hambanya dipersilakan. Sekali lagi saya mengajak kita untuk menghampiri Tuhan di dalam doa serta menerima berkat dalam ibadah ini. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, sebab kasih setia dan rahmat-Mu yang sungguh sempurna dan nyata dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami boleh menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami boleh belajar dari firman Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh firman Tuhan yang baru kami belajar bersama-sama, sungguh membawa pemahaman baru dan membuat kami mengerti dan menjadi pelaku dari firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur, kami baru juga mengulurkan tangan kami untuk memberikan persembahan. Terimalah persembahan umat-Mu ini menjadi korban yang kudus, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Memberkati setiap tangan yang terulur, biarlah sungguh-sungguh Tuhan menggenapi janji berkat Tuhan dalam kehidupan mereka setiap pribadi. Persembahan persepuluhan, hamba memberkati di dalam nama Yesus. Persembahan sukarela, persembahan rutin, persembahan untuk pembangunan, pelayanan misi, apapun jenis persembahan, di dalam nama Yesus Tuhan memberkatinya dan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan menjamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang susah Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota ini. Biarlah kota Sendawar ini diberkati Tuhan. Kami semua menikmati janji berkat Tuhan di dalamnya. Terima kasih. Kami berdoa pemerintah Republik Indonesia ini, Tuhan memberkati dari pusat, provinsi,
kabupaten, kecamatan, dan sampai kelurahan dan kampung-kampung. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya. Tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara dengan sempurna, dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita sebagai saleh-saleh. Diberkatilah engkau hari ini, diberkatilah perbendaharaanmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Masa depanmu sungguh ada, pengharapanmu tidak sia-sia. Pulang dengan damai sejahtera. Bapak hamba akhiri ibadah ini serta mohon berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.